Halo kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kali ini saya ketemu kamu untuk menyampaikan satu hal, dan ini sangat penting untuk keberhasilan kamu di masa yang akan datang. Pernah nggak kamu dengar namanya public speaking? Mungkin orang mengatakan bahwa public speaking adalah ilmu untuk mempelajari gimana caranya kita bisa menyampaikan sesuatu di depan orang banyak. Di atas panggung, kemudian ada sound system, kemudian ada mikrofon, ada alat-alat yang mendukung dia untuk berbicara di depan panggung. Pertanyaannya, apakah benar seperti itu? Jawabannya adalah benar. Benar, memang public speaking bisa digunakan untuk seperti itu. Tapi yang kamu harus tahu, public speaking bukanlah hanya sebatas itu. Public speaking bukan hanya untuk kita berbicara di depan orang banyak di atas panggung, tapi public speaking bisa kita gunakan dalam keseharian kita. Dalam kamu mencapai apa yang kamu inginkan. Kamu ingin menjadi seorang profesi apa? Dokter, arsitek, apalagi lawyer, apalagi model, apalagi influencer. Semua hal yang berhubungan dengan satu profesi itu pasti berhubungan juga dengan public speaking. Kalau kamu belum menyadari bahwa public speaking ini sangat bermanfaat, ayo sadar dulu. Public speaking itu ketika kamu berbicara di depan orang yang baru kamu kenal, itulah ilmu yang harus kamu kuasai. Kemudian kamu gunakan di dalam komunikasi tersebut. Kenapa seperti itu? Ya kita harus tahu. Di dalam komunikasi bahwa ada namanya subjek, ada namanya objek, ada namanya message. Intinya, ada diri kita, ada orang lain, dan ada pesan yang harus kita sampaikan. Dengan mempelajari public speaking, kita akan lebih efektif, lebih efisien menyampaikan pesan tersebut. Dan perlu kamu tahu, public speaking bukanlah apa yang kita ucapkan aja. Public speaking itu bisa dengan cara apapun, yang terlihat, yang terdengar, itulah public speaking. Kamu berbicara dengan gerakan, itu adalah public speaking. Bahkan kamu tidak berbicara pun dan kamu bergerak, mungkin seperti ini, mungkin seperti ini, mungkin mimik muka kamu seperti ini, dan seperti ini, itu adalah komunikasi. Bukan lawan bicara, mohon maaf ya, sahabat bicara kita itu bisa mengerti, oh maksudnya seperti itu. Kita mengatakan, aku bahagia, iya nggak bahagia. Aku sedih, nggak juga. Jadi public speaking berhubungan dengan banyak hal. Kalau kamu belum mempelajari public speaking, ayo mulai sekarang kamu belajar tentang public speaking. Karena yang saya lihat beberapa tahun ke depan, profesi yang mungkin akan terus booming, bahkan mungkin akan melejit terus-menerus, itu akan berhubungan dengan public speaking. Dan ilmu public speaking ini akan sangat dibutuhkan. Apa sih? Kenapa sih saya mengatakan ini? Karena memang coba cek, digitalisasi sekarang itu sangat pesat. Artinya apa? Artinya media sosial, platform digital itu sangat amat diminati oleh semua orang. Dulu perusahaan itu beriklan hanya dengan web, hanya dengan koran, hanya dengan banner. Tapi sekarang media sosial bisa menjadi iklan dan itu gratis. Endorse, apalagi iklan berbayar, postingan, feeds, Instagram story dan lain sebagainya itu bisa digunakan. Dan itu akan terus booming. Kamu tidak akan menjadi seseorang yang handal dalam bidang tersebut kalau kamu nggak belajar public speaking dari sekarang. Berbicara di depan kamera, berekspresi di depan kamera, menjadi vlogger, vlog, menjadi apa lagi? Menjadi public speaker, menjadi apapun, itu pasti berhubungan dengan public speaking. Mau online maupun offline, public speaking akan sangat diminati oleh orang-orang di masa yang akan datang. Nah, makanya karena kita tahu bahwa masa yang akan datang itu sangat membutuhkan public speaking, dari sekarang kita harus mempelajarinya, karena apa yang kita lakukan itu akan mempengaruhi nasib kita di masa yang akan datang. Namun apa yang kita miliki saat ini belum tentu dimiliki juga di masa yang akan datang.
Makanya dari sekarang kalau kamu mau kehidupan kamu jadi lebih baik lagi ke depannya, kamu pengen jadi A, B, dan C, kamu ingin memiliki 1, 2, dan 3, apapun itu, public speaking akan sangat membantu kamu. Kamu yang mau bekerja, pasti wawancara. Betul. Ketika wawancara itu public speaking sangat dibutuhkan. Kamu mungkin anak sekolah ataupun masih sekolah di sekolah tinggi, yaitu mahasiswa ataupun mahasiswi. Ketika kamu berada di depan guru kamu, ketika kamu berada di depan dosen kamu dan kamu berpendapat, public speaking yang harus kamu lakukan. Enggak asal kamu bertanya. Kenapa? Karena kalau kamu menggunakan public speaking, guru kamu, dosen kamu akan sangat tertarik dengan kamu. Kamu tahu? Kalau seorang dosen, kalau seorang guru sudah tertarik, dalam tanda kutip ya, tertarik dan sayang sama anak didiknya, nilai itu sangat mudah didapatkan. Itu dalam proses pembelajaran. Apalagi nanti ketika kamu kerja, ketika kamu berkeluarga, ketika kamu berprofesi sebagai yang kamu inginkan, itu sangat dibutuhkan. Kamu bertanya kepada orang baru pun itu berhubungan banget dengan public speaking. Berapa banyak dari kita bertanya aja nggak mau, bertanya aja bingung, bertanya aja ya udah nggak usah, nitip sama orang lain. Kita tersesat dan bingung mau bertanya sama siapa, padahal banyak orang. Kita ada tugas mau mensurvei sesuatu, harusnya kita bertanya sama orang-orang sekitar, kita nggak bertanya. Kenapa? Karena bingung mau bertanya apa, bertanya sama siapa, padahal udah tahu orangnya ada. Kenapa? Karena public speaking belum dipelajari. Public speaking itu beda sama talking. Speaking sama talking itu berbeda. Speaking itu ngomong biasa sama teman kamu yang udah kamu kenal. Tapi public speaking itu terstruktur, itu secara sadar kita ucapkan, kita gerakan, yang akhirnya efektif dan efisien di dalam komunikasi. Untuk itulah kamu harus belajar public speaking. Dan informasinya, kalau kamu mau belajar tentang public speaking di dalam konteks remaja, saya sedang menyusun satu program yang namanya menjadi the king and the queen di dalam pergaulan. Bagaimana di sini ada 3 program yang memang saya bagi. Untuk yang pertama, kita akan mempelajari diri kita sendiri. Yang kedua, kita akan mulai prosesnya, bagaimana caranya agar kita bisa dirindukan ketika kita nggak ada dalam satu perkumpulan. Dan ketika kita ada dalam perkumpulan itu, kita sangat diminati, kita sangat dinanti, kita sangat diperhatikan sama mereka. Jangan sampai seperti ini. Kamu pernah lihat nggak ada orang yang pintar menurut kamu, yang cerdas menurut kamu, tapi kok ngeselin? Kamu pernah nggak lihat ada orang yang cantik, ada orang yang ganteng, tapi kok ilfil? Tapi pernah nggak lihat mukanya biasa aja, pintarnya juga kagak, tapi kok seneng banget kalau deket sama dia, asik banget. Bayangkan kalau kamu pintar, kalau kamu cerdas, dan kamu mampu berkomunikasi dengan baik, mampu berinteraksi dengan baik, akhirnya kamu punya banyak teman, banyak relasi, dan banyak rezeki nantinya. Dan juga terakhir ada yang program ketiga. Dalam ketiga program ini, kita akan mempelajari bagaimana caranya kita bisa berbicara di depan orang banyak di atas panggung. Bagaimana caranya kita bisa play on stage, gimana kita bisa seperti bermain di atas panggung. Banyak orang gagap, gugup, grogi, gemeter, ngeblank, tapi kita belajar gimana caranya agar bisa seperti bermain. Kenapa saya katakan seperti bermain? Karena ketika seseorang di atas panggung, panggung itu adalah milik dia. Mau seperti apapun dia, itu adalah milik dia. Tapi banyak orang tidak mengerti, tidak memahami, tidak mempelajari. Dan akhirnya, ya seperti itulah. Kaku, diam, bingung, ya seperti itulah. Jangan sampai kamu seperti itu. Jadi, untuk kamu yang tertarik untuk mempelajari public speaking ini secara menyeluruh, ada 3 program yang saya satukan dalam satu
tema, yaitu menjadi the king and the queen dalam pergaulan. Gimana kita bisa mempengaruhi orang lain, bagaimana kita bisa diterima oleh orang lain, kita akan menjadi populer di dalam pergaulan. Ini khusus remaja. Jadi kalau kamu masih remaja, saya tantang kamu untuk ikuti ini dan mempraktekkan ini agar kamu merasakan apa sebenarnya yang dikatakan populer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. See you dan bye-bye.